Bagaimana jika Luke Skywalker bukan satu-satunya pengguna The Force terkuat di galaksi? Atau bahkan bukan Vader? Dalam dunia Legends, ada satu karakter yang mampu menumbangkan pasukan, menghancurkan kapal perang, bahkan merampas lightsaber-nya Vader saat ia masih bocil. Kamu pasti sering banget dengar karakter ini. Ya, inilah Starkiller atau Galen Marek. Kisah ini memang non-canon, berasal dari game The Force Unleashed, tapi kekuatannya selalu mengagumi para fans Star Wars dan mereka terus menunggu Starkiller untuk dikanonkan. Jadi sebenarnya, seberapa kuat Starkiller ini sih? Galen Marek lahir di planet hutan Kashyyyk pada awal kekuasaan Galactic Empire di tengah masa kelam Great Jedi Purge sekitar 19 BBY. Kedua orang tuanya, Canto Marek dan Mali Marek, adalah Jedi Knight yang menikah diam-diam di era Clone Wars. Namun ketika Mali mengandung, mereka memutuskan untuk meninggalkan Jedi Order dan bersembunyi di Outer Rim, mencoba melindungi keluarga mereka dari badai yang akan datang, Order 66. Takdir Galen tak kalah besar dari kelahiran Luke dan Leia Skywalker, karena ia terlahir dengan koneksi luar biasa terhadap The Force. Sejak masa balita, kekuatan mentahnya begitu besar hingga Darth Vader yang datang ke Kashyyyk untuk memburu Jedi merasakan bahwa seolah ada seorang Jedi Master yang jauh lebih kuat daripada ayahnya sendiri. Bahkan, dalam momen singkat, Galen kecil berhasil secara telekinetik melucuti lightsaber Vader, membuat Vader tercenggang. Vader bahkan sempat berkata, "Aku merasakan seseorang yang jauh lebih kuat darimu di dekat sini. Gurumu, di mana dia?" Tanpa disadari, ia sedang berbicara tentang seorang anak kecil yang kelak akan ia bentuk menjadi murid rahasia, sekaligus senjata pamungkas untuk menjatuhkan Kaisar Palpatine. Setelah mengalahkan Canto Marek dalam duel lightsaber, Vader membawa Galen dan menyembunyikan keberadaannya dari seluruh galaksi. Dengan rasa takut sebagai kendali, amarah sebagai bahan bakar, bocah yang dulu polos itu perlahan berubah menjadi sosok yang akan dikenal sebagai Starkiller. Bagi yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Starkiller bisa menjadi salah satu pengguna The Force paling mematikan di galaksi? Salah satu rahasia Starkiller adalah Proxy, holodroid pelatihan lightsaber yang bisa meniru penampilan, suara, dan gaya bertarung para legend di galaksi. Mulai dari pertahanan sempurna Soresu milik Obi-Wan Kenobi, agresi form kelima Anakin Skywalker, kelincahan Ataru ala Qui-Gon Jinn, hingga Juyo mematikan milik Darth Maul. Bahkan, teknik tembak presisi Jango Fett pun dikuasainya. Proxy diprogram untuk menyerang dengan niat membunuh, memaksa Starkiller terus berkembang menjadi petarung yang memadukan teknik terbaik dari berbagai master. Di luar pelatihan, Starkiller menjadi assassin pribadi Vader, menghabisi musuh kekaisaran tanpa ampun. Hingga pada 3 BBY, Vader menobatkannya secara resmi sebagai murid dan mengirimnya memburu Jedi Master Ram Kota. Dalam duel sengit, Starkiller membutakan Kota. Namun sang Jedi berhasil lolos setelah melancarkan serangan telekinetik dahsyat. Meski gagal membunuhnya, Starkiller membuktikan bahwa kekuatannya sudah berada di level yang mengancam siapapun di galaksi. Setelah itu, Starkiller mulai memangsa para Jedi yang masih hidup pasca Order 66. Target selanjutnya adalah Kasdan Paratus. Paratus adalah seorang Alina yang kehilangan kewarasannya setelah Clone Wars, hidup di planet rongsokan, dan membangun tiruan Jedi Temple dari sampah beserta Jedi Council versi droid ciptaannya. Starkiller menerobos pertahanan Paratus. Dalam duel sengit, ia menjatuhkan Paratus dengan The Force, menimpanya dengan puing raksasa, dan akhirnya Paratus mati. Darth Vader merasa Starkiller belum siap, karena Starkiller hanya melawan seorang pria tua dan orang gila. Vader meminta Starkiller untuk mengalahkan seorang Jedi Master, yaitu Shakti. Di planet Felucia, Starkiller harus menembus para penduduk asli yang dilatih langsung oleh Shakti, bahkan melawan Rancor sebelum tiba di pusat desa. Di sanalah Shakti menunggu. Pertarungan mereka berlangsung sengit di tepi Mos Sarlacc dengan tanah bergetar. Shakti memanfaatkan kendali atas makhluk itu, namun akhirnya Starkiller mengalahkan Shakti. Menjelang ajalnya, Shakti memperingatkan bahwa Sith selalu mengkhianati satu sama lain. Lalu ia jatuh ke dalam Sarlacc, meledak dalam cahaya The Force terakhirnya. Starkiller mengira waktunya telah tiba untuk menggulingkan Palpatine. Namun di ruangannya, Vader justru menusukkan lightsaber ke tubuh Starkiller, dihantam ke luar angkasa. Starkiller seharusnya mati, tapi tubuhnya diamankan dan dipulihkan di kapal Reset Empirical. Saat bangun, ia sadar bahwa eksekusinya hanyalah sandiwara untuk menyenangkan Palpatine. Vader menawarkan dua pilihan, kembali mengabdi atau mati bersama semua saksi. Tak punya jalan lain, Starkiller menerima. Kini misinya berubah.
yaitu membentuk aliansi pemberontak untuk mengalihkan perhatian Kaisar Palpatine. Sejak saat itu, ia merekrut Ramkota, lalu membantu Ramkota menghubungi Princess Leia dan Bail Organa. Momen paling legendaris Starkiller terjadi di Raxus Prime saat ia menggunakan The Force bukan sekedar untuk mendorong atau menarik objek, tapi untuk meraih kendali penuh atas sebuah Imperial Star Destroyer. Ia menahan sebuah kapal perang yang panjangnya lebih dari 1.600 meter, lalu memaksanya menabrak permukaan planet. Di Corellia, Starkiller berhasil menyatukan Bail Organa, Mon Mothma, dan Garm Bel Iblis dalam Corellian Treaty, tempat lahirnya cikal bakal rebellion di Legends. Namun pertemuan itu ternyata jebakan Vader. Dalam duel singkat, Starkiller dipermainkan. Vader melemparkannya ke tebing bersalju, lalu mengungkapkan kebenaran paling pahit. Sejak awal, Starkiller hanyalah alat untuk mengumpulkan para pemberontak agar mudah dihancurkan oleh kekaisaran. Hidup, perjuangan, bahkan mimpinya melawan Palpatine, semua adalah kebohongan. Meski nyaris mati, Starkiller selamat. Di saat terlemah, Juno menemukan dan menyelamatkannya. Untuk pertama kali, ia meninggalkan topeng masa lalunya, mengungkap nama aslinya, Gillen Marek. Gillen Marek akhirnya menerima siapa dirinya dan memilih jalan seorang Jedi. Di dalam Death Star, Gillen harus menghadapi masa lalunya, Darth Vader. Untuk pertama kali, mereka bertarung bukan sebagai guru dan murid. Vader mengandalkan kekuatan dan pengalaman, sementara Gillen mengimbangi dengan kecepatan, kelincahan, serta kendali The Force yang luar biasa. Dengan kombinasi Soresu yang ia kembangkan sendiri, refleks cepat, dan serangan The Force Lightning, Gillen mulai membalik keadaan. Vader yang sebelumnya menyerang tanpa henti, akhirnya dipaksa mundur. Dalam momen klimaks, Gillen berhasil menghancurkan pertahanan Vader, menghantamnya berkali-kali dengan benda-benda besar menggunakan The Force, hingga topeng dan armor Vader hancur. Gillen akhirnya melihat wajah asli Vader, seorang pria tua penuh luka, penderitaan, dan kelelahan. Namun justru di saat itulah Gillen menyadari bahwa ia telah melampaui masternya. Namun sebelum ia bisa menentukan nasib Vader, Palpatine muncul, memuji kekuatan Gillen dan menawarkan Gillen posisi sebagai murid baru. Gillen justru marah saat tahu bahwa sejak awal dialah yang mengatur segalanya. Dengan kemarahan sekaligus keberanian baru, Gillen memilih jalan berbeda, bukan mengikuti kegelapan, tapi menantang Kaisar Palpatine itu sendiri. Di titik inilah, Starkiller membuktikan bahwa kekuatannya mampu menandingi Darth Vader maupun Darth Sidious. Saat Palpatine mencoba membujuk Gillen untuk menyerah pada kebencian dan menjadi muridnya, Gillen justru memadamkan lightsaber-nya, menolak jalan The Sith, namun sang kaisar tidak tinggal diam. Dengan amarah, Sidious melepaskan Force Lightning ke arah Ramkota. Gillen pun maju dan menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Rasa sakitnya tak terbayangkan, lebih buruk dari semua penyiksaan yang pernah ia alami di bawah Vader, seolah ada bintang yang meledak di dadanya. Gillen tetap melangkah maju. Dalam detik-detik terakhir, ia meraih bahu sang kaisar dan memantulkan petir itu kembali, mengenai Vader dan membuat keduanya tersiksa oleh kekuatan mereka sendiri. Menyadari ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan teman-temannya, Gillen Marek lalu melepaskan seluruh kekuatan The Force yang tersimpan dalam dirinya. Ledakan energi dahsyat itu menghancurkan pasukan Stormtroopers, mengguncang markas, dan menelan dirinya sendiri. Di saat-saat terakhir hidupnya, Gillen hanya memikirkan satu hal, Juno Eclipse. Dengan bisikan terakhir, ia menyebut nama aslinya, Gillen Marek. Sebelum raganya hancur, jiwanya menyatu dengan The Force, dan legenda baru lahir, sang murid yang menantang Vader dan Palpatine dan mati sebagai pahlawan rebellion. Setelah kematian Gillen Marek, Darth Vader membawa tubuhnya ke Kamino dan menjadikannya dasar eksperimen cloning. Dari percobaan itu, lahirlah Subject 1138, klon paling stabil yang kemudian mengambil nama Starkiller. Namun ia tetap dihantui ingatan dan emosi asli Gillen, membuatnya meragukan jati dirinya. Di balik itu, Vader sebenarnya berhasil menciptakan klon lain yang lebih dingin dan patuh, Dark Apprentice, sosok yang lahir dari kebencian terhadap kelemahan Marek. Pertarungan di Kamino akhirnya memperlihatkan perbedaan mereka. Starkiller melawan untuk kebebasan, sementara Dark Apprentice menunggunya sebagai bayangan gelap. Gillen Marek adalah salah satu pendekar lightsaber paling berbahaya di masanya. Ia mampu menandingi duelis legendaris seperti Obi-Wan Kenobi, Darth Maul, bahkan Shakti dan Darth Vader. Meski sekaligus harus mengandalkan kekuatan The Force untuk menang, ia menguasai semua 7 bentuk lightsaber combat dengan spesialisasi pada Juyo, Shen, dan Soresu, serta memadukan gaya itu dengan serangan Force yang agresif dan tak terduga. Dengan Sith Shen dan grip terbalik khasnya, serangannya cepat, brutal, dan sulit diprediksi. Selain itu, ia mahir menggunakan Dunmoh,
seni Sith untuk melemahkan musuh lewat intimidasi dan provokasi. Bahkan Vader sendiri sempat dibuat lengah olehnya. Gabungan keterampilan lightsaber, kreativitas, dan penguasaan The Force menjadikan Starkiller hampir tak tertandingi. Sejak kecil, Galen Marek sudah menunjukkan kekuatan The Force yang luar biasa, bahkan sempat melucuti lightsaber Darth Vader hanya dengan The Force. Sementara dia sendiri mengakui kekuatan Marek mampu menyaingi miliknya. Starkiller menjadi salah satu Force user paling mematikan. Ia bisa menjatuhkan TIE Fighter, mengubah arah Star Destroyer, hingga menahan dan memantulkan petir Sith milik Palpatine. Marek juga ahli dalam Force Lightning, telekinesis tingkat tinggi, mind trick, hingga Tutamines. Tutamines adalah kemampuan The Force untuk menyerap dan mengendalikan energi, termasuk tembakan blaster hingga serangan lightsaber. Meski diajarkan pada para Jedi, hanya sedikit yang benar-benar mampu menguasainya. So, setelah mendengar semua itu, kira-kira siapa yang lebih kuat? Starkiller atau Luke Skywalker? Apakah Starkiller layak masuk ke canon Star Wars resmi? Apakah ia seharusnya kembali sebagai Jedi, Sith, atau mungkin sesuatu yang benar-benar baru? Kita hanya bisa berharap Disney dan Lucasfilm suatu hari membawa kembali karakter itu ke canon. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan Star Wars lainnya, dan May the Force be with you.